Oke, dalam video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana membuat animasi objek yang bergerak mengikuti sebuah path atau jalur, atau kalau di sini saya sebutnya constraint animation. Untuk kali ini objek yang akan kita pakai untuk latihan ini adalah si benda berupa kamera ini ya. Jadi kalau di sini ceritanya kalau saya mau bikin animasi untuk apa ya 360 lah gitu ya, kamera mengelilingi benda, atau nanti bisa juga dipakai misalnya kameranya berjalan mengikuti alur seperti apa ya, kayak kita bikin roller coaster animation. Ini bisa menggunakan metode follow path seperti yang ada di sini. Nanti juga apa path following animation ini bisa kita terapkan untuk berbagai macam kasus juga, tapi dasarnya kurang lebih akan sama ya. Kita akan mulai dengan mulai dari satu objek sederhana dulu. Kalau di sini latihannya saya akan gunakan kamera ya. Step pertama adalah yang saya akan buat ini adalah yang ada ini saya sembunyikan dulu deh supaya tidak mengganggu di layar ya. Oke, kalau saya lupa ini muncul dulu. Ya. Nah, step pertama adalah saya buat dulu jalurnya. Nah, ini jalur ini bisa berupa benda. Biasanya kalau mudahnya kita gunakan curve. Nah, curve ini mau pakai bezier atau mau pakai path atau mau circle atau apapun lah ya. Ini bisa aja, yang penting dia berupa curve atau kurva. Ini saya buat circle yang nantinya akan jadi jalur untuk gerakan kameranya. Dari jalur ini tadi mati, saya atur dulu kira-kira dia akan berkeliling sejauh apa. Saya letakkan dulu posisinya di atas lah. Nah, kemudian saya akan buat kamera. Jadi kamera ini yang nantinya akan bergerak mengelilingi objek si karakter yang sudah saya punya ini. Nah, untuk memudahkan pengontrolan, karena kamera ini kalau langsung kamera yang kita animate nanti biasanya akan kesulitan untuk menentukan dia mau menyorotnya kemana. Jadi biasanya supaya lebih mudah kita bisa buat sebuah helper atau empty object. Nah, empty object ini kita mau pakai yang manapun sama aja. Dia gunanya hanya sebagai dummy object ya, hanya untuk acuan atau sebagai controller saja. Nah, ini saya ganti namanya cam controller. Lalu setelah saya buat controllernya, nah sekarang kamera ini akan saya pasangkan atau saya parentkan ke dummy ini, supaya nanti kalau saya gerakin dummy-nya kemana-mana kameranya ngikut. Caranya dengan kita pilih kameranya dulu. Ini nanti dia akan jadi childnya atau jadi anaknya. Lalu saya pilih bapaknya atau saya pilih emaknya nih. Ini dummy. Ini sebagai objek kedua yang nanti akan berfungsi sebagai controller. Nah, setelah saya pilih, kemudian saya tekan Ctrl P atau set parent, dan langsung saya aja pilih parentingnya objek. Kalau sudah kita setting seperti tadi, maka
kemanapun dummy ini saya gerakkan, kameranya akan ikut ya. Setelah tadi empty objeknya saya sudah setting untuk mengontrol kamera, maka step berikutnya ada di bagian object constraint properties. Jadi gerakannya ini kita batasi ya, constraint. Dan di sini yang saya pilih adalah macam relationship nih ya. Ini saya pakai follow path. Nah, follow path-nya saya pilih dengan menggunakan pipet ini, targetnya klik ke objek Bezier circle. Ini saya kasih nama cam jalur ya. Nah, setelah objek dummy-nya tadi sudah saya set ke jalur kamera. Nah, ini nanti kita bisa atur dengan offset faktornya, ini kita bisa gunakan untuk menentukan kameranya ini posisinya ada di mana, dan ini dibatasi dengan path-nya tadi atau circle yang tadi udah saya buat. Dan ini kalau kita pakai fixed position, maka nilainya hanya dibatasi dari 0 sampai 1 ya. Tapi kalau fixed position yang enggak dicentang, maka offsetnya ini nilainya bisa tidak terbatas. Nah, saya biasanya pakai fixed position aja. Nah, dengan ini fixed position, maka tadi ya nilai 0 ini ada di titik awal, dan nilai 1 ini akan kembali lagi ke titik awal, jadi satu putaran. Kemudian kalau ini sudah saya set fixed position, nah ini untuk membuat animasinya kita bisa animate property. Jadi misalnya sekarang ada di frame paling awal ya, saya katakan dia ada di frame awal. Ini saya nilainya ini 0 mungkin. Nah, setelah nilai 0, kemudian ini saya klik animate propertinya, maka dia akan menambahkan satu set key baru ya, satu keyframe baru di awal. Dan sekarang saya ke frame terakhir, misalnya di sini saya akan pakai animasi sepanjang 200 frame atau sekitar 8 detik. Lalu saya ubah nilai offset faktornya tadi jadi 1 ya, kelihatannya tidak ada perubahan ya. Dan ini saya animate property lagi, dikunci. Dan ini kalau di play, seperti yang bisa kita lihat, empty objeknya dia bergerak mengikuti jalurnya lingkaran ini. Nah, cuma kalau kita lihat di sini ya, kameranya di mana? Kamera. Loh, kok nggak muncul? Oh ya, karena tadi sudah ada di dalam controller ya, dia jadi childnya controller, maka kamera ini ada di hierarkinya, ada di bawahnya ini. Nah, sekarang kalau saya mau set ini sebagai kamera aktif, saya tinggal klik saja gambar kamera ini. Nah, sekarang kalau saya tekan 0, nggak kelihatan apa-apa di layar ya. Kenapa begini? Ya, ini disebabkan oleh posisi kameranya sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini, nah kamera ini menghadapnya entah kemana ya. Dia menghadapnya ke sebelah kiri, sedangkan objeknya ada di kanan. Nah, ini saya bisa saya bisa putar kameranya dengan atur dari sumbu setnya. Oke. Nah, setelah saya putar begini ya, mungkin kelihatannya tadi posisi petnya ini terlalu rendah ya, saya naik dikit. Iya. Sekarang kalau ini kita putar atau kita play animasi, yang bisa terlihat ya gerakannya, si kamera sudah bergerak mengitari si tokoh, si karakternya ini. Nah, cuma sekarang
kalau ini kita mau buat sebuah apa ya, animation yang looping. Nah, ini kalau gerakan seperti ini kan pasti apa, kelihatan aneh ya, karena selalu berhenti apa, melambat di akhir gitu kan. Nah, supaya kita animasinya dia nyambung terus, dia looping tanpa ada kelihatan jeda berhenti, kita perlu ubah jenis apa, kurvanya ya. Jenis keyframe-nya kalau di sini dia pakai yang automatic ya, smooth. Jadi kalau kita lihat di graph editor ini, nah, nah kameranya dia ada percepatan perlambatan di sini. Nah, ini kita bisa ubah jenis kurvanya dengan menggunakan apa, handle type-nya ini diubah ke jenis vektor. Nah, kalau vektor maka tidak ada percepatan, tidak ada perlambatan, tapi semuanya konsisten atau konstan ya. Dan ini kalau saya play maka kecepatannya dia konstan, tidak ada perubahan. Dan ini nanti kalau di render atau videonya diulang looping juga tidak akan kelihatan ada jedanya. Seperti ini. Nah, ini tadi contoh kasus pertama ya. Sekarang yang kedua, kalau misalnya saya pengen bikin animasinya agak berbeda lah gerakannya. Jadi misalnya sekarang saya akan buat si objek baru lagi. Nah, di sini saya akan gunakan apa ya? Oke, saya pakai curve tapi yang path. Oke. Nah, oke, ini saya pakai path. Saya ubah sedikit ya bentuknya supaya gerakannya, nah, kira-kira ya ini bisa bebas aja lah ya. Naikin dikit, kemudian ini juga naikin dikit. Nah, sekarang kalau ini kita pakai path, nah, lalu saya akan buat lagi sama nih objek barunya. Saya bikin empty, pakai cube lagi deh. Lalu empty objek ini saya ganti apa ya, controller 2. Nah, kalau ini sudah, sama seperti tadi, saya tambahkan constraint animation. Jadi add object constraint, lalu saya pakai follow path, dan targetnya saya pilih si jalur tadi ya, yang kedua. Dan ini bisa juga saya fix position, kemudian saya pakai follow curve. Nah, sekarang kalau ini saya, oh ya, saya tambahkan dulu kameranya. Ini kamera yang kedua ya. Lalu kameranya ini saya pasin ke ini, ke controller yang kedua. Caranya dengan saya pilih kameranya dulu, kemudian saya pilih objek empty yang ini, kedua ini, lalu saya pakai toolsnya objek, lalu ada transform dan ada align object. Dan align ini saya aktifkan X, Y, dan Z ya. Jadi misalnya dia langsung langsung dipasin lah ke kotaknya ini. Oke. Nah, sekarang kalau saya mau parent objeknya, tinggal diulang Ctrl P lagi, dan saya pilih objek. Mungkin kameranya sedikit saya putar R, Z ya, supaya dia naik sedikit, R lagi, X kali ya. Oke.
Terus petnya ini saya kasih nama apa? Jalur 2. Nah, setelah ini sudah kamera, nah, saya aktifkan di kamera yang kedua ini. Ingat ya, tadi kamera ini sudah ngikut parentnya ke dummy object. Nah, sekarang dummy objectnya yang tadi udah saya tambahkan targetnya ke jalur 2 ini. Nah, ini kalau saya ubah sekarang offset vektornya, nah dia akan bergerak mengikuti path yang tadi ya. Gerakannya seperti ini. Ini tadi otomatis dia akan, kalau saya mengklik animate path, dia akan otomatis nanti dia akan bergerak mengikuti si jalurnya ini. Nah, sekarang saya akan buat keyframe-nya di frame 0 nilainya, frame ya pertama ya, offset vektornya 0, dan di frame terakhir offset vektornya saya ubah ke 1 dan saya insert keyframe. Nah, sekarang dummy dan kameranya sudah bergerak mengikuti jalurnya. Oke, tapi nah kalau kita lihat di sini ya, oke, sekarang ini saya akan pakai dia sebagai kamera aktif. Mana tadi? Ding ding ding. Controller 2. Oke, controller 2, kameranya saya aktifkan. Ceklik. Nah, ya mungkin karena posisinya dia ada di bawah tanah ya. Nah, sekarang kalau kita pengen mengubah posisi kameranya, nah ini kita bisa gunakan path-nya. Jadi kalau ini path-nya tadi di bawah tanah, sekarang saya naikin sedikit, kemudian titik keduanya ini saya naikkan lagi ya. Nanti hasilnya seperti yang bisa kelihatan di sebelah kiri. Ini karena kameranya dia noleh ke samping ya. Ya posisinya dia jadi seperti ini. Saya coba sekarang arahnya sedikit set. Nah, putarnya ke sini. Menghadap ke si kuda nilnya. Oke. Nah, sekarang kalau ini saya play, maka hasilnya akan jadi seperti di sini ya, lihat. Posisi MT atau controllernya tadi juga dia akan bergerak mengikuti jalur ya. Tapi ya efeknya ya karena kameranya juga dia bergerak mengikuti controller. Nah, ini seperti bisa kita di sebelah kiri. Ya mungkin sebagai penonton kita jadi pusing ya, karena ini kameranya malah jalan-jalan sendiri, bukannya nyorot si kuda nilnya tadi gitu ya. Nah, ini supaya kameranya tetap mengarah ke satu objek tertentu atau mengarah ke target. Nah, ini kita bisa tambahkan controller lain ya. Ini saya sekarang akan tambahkan controllernya pakai empty object lagi. Gampangnya saya pakai cube. Kecilin dikit ya biar nggak terlalu. Nah, sampai cube, dan ini akan saya gunakan sebagai kamera target. Nah, kamera target artinya nanti saya pengen kameranya ini mau dia bergerak kemanapun, dia selalu menyorot ke si kuda nilnya ini. Caranya dengan saya tambahkan, kalau tadi di sini ya, kita buka di add object constraint, lalu saya pilih track to. Nah, track to ini, tracknya akan ini adalah constraint yang membuat satu benda dia pointing atau dia mengarah ke yang objek tertentu yang sudah kita setting. Nah, di sini saya pilih objeknya cam target ya. Sekarang kemanapun MT ini saya gerakkan, kameranya akan mengikuti ya targetnya. Nah, ini bisa dipakai untuk target kamera, bisa juga dipakai untuk target cahaya atau mungkin
ya benda apapun lah, misalnya kalau kita nanti bikin animasi karakter, misalnya matanya dia mau bergerak, apa dia jadi controller untuk mata, nah kita bisa pakai track to ini ya. Nah ini saya akan letakkan posisinya di sini. Sekarang kalau saya play, ya seperti bisa lihat kameranya sekarang, walaupun dia bergerak mengikuti path, mengikuti jalur, tapi si kamera ini dia tetap pointing ke targetnya, yaitu si kamera target si MT ini tadi. Dan ya ini kita bisa juga buat variasinya, misalnya apa waktu di animasinya di play atau selama animasi berjalan, tracknya sendiri atau targetnya ini juga dia juga ikut bergerak kayak gitu. Nah ini standar juga, saya tinggal tambahkan keyframe inset atau inset keyframe, lalu saya letakkan keyframe baru location di frame 60, kemudian misalnya di frame 100 atau di frame 140 deh. Nah ini dengan posisi auto key-nya ini aktif ya. Target ini saya geser, pindah posisinya, klik sini. Jadi bisa dilihat selain kamera yang bergerak mengikuti path, targetnya pun juga ikut bergerak. Nah ini nantinya Pak, karena tadi ya, karena si dummy objek ini sudah dikunci dengan posisi path-nya ini, maka kita untuk mengatur posisi atau menggerakkan kameranya, kita tinggal modifikasi aja bentuk si shape-nya tadi, jalurnya mau kayak gimana. 1, 2, 3, ini mungkin saya jauhin sedikit deh, dan akhirnya titik akhirnya juga saya jauhin, titik awalnya saya jauhin. Nah, sekarang kalau kita play, nah kelihatan ya, ini dari jauh dia agak mendekat sedikit, kemudian wing terbang ke samping, iya dia kan bergerak seperti itu. Oke. Nah demikian ya pembahasan kita dalam video kali ini tentang bagaimana membuat animasi dengan menggunakan constraint. Sampai jumpa nanti di video-video berikutnya. Terima kasih.